Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Albirambe dari kelas 3A Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 11211620815. Di sini saya akan menjawab beberapa soal tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Profesor Dr. Haja Helmiati MAG dan asisten dosen Bapak Bilhaki Putra SPDI MPD. Baik, langsung saja. Soal yang pertama yaitu bagaimana kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan etnis tahun 1969 dan dampaknya pada kuatnya nuansa dan citra Islam di Malaysia. Coba jelaskan. Baik, yang pertama itu kebijakan pemerintahan Malaysia pasca etnis tahun 1969 itu yang pertama adanya dasar ekonomi baru atau DEB. Nah, DEB ini diluncurkan pada tahun 1971 yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara etnis di Malaysia. Yang kedua, adanya penguatan identitas Melayu dan Islam. Pemerintah Malaysia, khususnya di bawah pimpinan UMNO atau United Malays National Organization, mendorong penguatan identitas Melayu dan Islam sebagai elemen utama dalam konsep kebangsaan. Yang ketiga, ada implementasi hukum syariah. Beberapa negara bagian di Malaysia mulai mengimplementasikan hukum syariah dalam sistem peradilan keluarga dan keuangan. Yang keempat, ada pendidikan agama Islam. Pemerintah meningkatkan penekanan pada pendidikan agama Islam dan kurikulum nasional sebagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan di kalangan generasi muda. Yang kelima, ada politik, identitas, dan keseimbangan etnis. Nah, pemerintah Malaysia mengembangkan politik identitas yang menekankan kekuatan Melayu sebagai elemen utama dalam kebijakan nasional. Yang keenam, ada pengembangan infrastruktur Islam. Nah, pemerintah juga berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur keagamaan Islam, termasuk pembangunan masjid dan pusat kebudayaan Islam. Dan yang terakhir itu ada pembinaan harmoni antar agama, yaitu pemerintah Malaysia mendorong dialog antar agama dan mempromosikan harmoni antar etnis dan agama sebagai bagian dari kebijakan untuk mencegah konflik etnis. Nah, soalan yang kedua yaitu organisasi keagamaan apa saja yang terlibat dalam memperkuat kesadaran dan pengalaman Islam di Malaysia seiring dengan kebangkitan Islam di Malaysia. Beberapa organisasinya itu yang pertama ada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. JAKIM ini bertanggung jawab atas pengembangan, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan keagamaan Islam. Yang kedua ada Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atau MAI. Nah, ini berperan dalam mengelola dan mengajukan kehidupan beragama Islam di negeri Kelantan. Yang ketiga ada Persatuan Ulama Malaysia atau PUM, berperan dalam memberikan panduan keagamaan. Selanjutnya yang keempat itu ada Pertubuhan Jamaah Islam Malaysia atau JIM. JIM ini berfokus pada reformasi sosial dan pengembangan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kelima ada Dewan Pemuda PAS, Angkatan Pemuda Islam Malaysia. Organisasi ini adalah organisasi pemuda yang terkait dengan Parti Islam Se-Malaysia atau PAS. Yang keenam ada Persatuan Muslimin Malaysia atau PMM, bertujuan untuk memajukan Islamisasi masyarakat Malaysia. Dan yang terakhir ada Majelis Perundingan Malaysia Islam atau MAPIM. Nah, MAPIM ini merupakan badan konsultasi yang terlibat dalam upaya memajukan Islamisasi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh minoritas Muslim Singapura untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam mengingat tidak adanya pelajaran agama di sekolah pemerintahnya. Ada pun beberapa cara yang ditempuh oleh minoritas Muslim Singapura untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama yaitu melalui pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah agama, melalui pondok pesantren atau program kerja kajian di masjid
Dan yang terakhir melalui sumber-sumber atau pemanfaatan dari situs online. Soal yang terakhir yaitu, apa kebijakan pemerintah Thailand yang tidak dapat diterima oleh Muslim Thailand di awal sejarahnya? Mengapa kebijakan tersebut tidak dapat mereka terima? Nah, salah satu kebijakan pemerintah Thailand yang tidak dapat diterima oleh sebagian kelompok Muslim di awal sejarahnya adalah kebijakan terkait asimilasi budaya dan sentralisasi kekuasaan di bawah pemerintahan Raja Chulalongkorn Rama kelima pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kebijakan tersebut dikenal sebagai kebijakan Thaification atau Thainess yang bertujuan untuk meningkatkan homogenitas budaya di seluruh kerajaan. Nah, adapun beberapa poin yang menjadi alasan tidak diterimanya kebijakan ini. Yang pertama yaitu adanya penghapusan otonomi lokal, sentralisasi kekuasaan, kebijakan linguistik dan budaya, sistem pendidikan sentralisasi dan diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.